Pemirsa, hari ini calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat belusukan ke Rusun Cilincing, Jakarta Utara. Dalam belusukannya, Jarod menilai kondisi rusun yang berada di bawah naungan perusahaan BUMN Pelindo II tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Jarod prihatin melihat kondisi rusun yang dibangun sejak tahun 1995 tersebut. Jarod menilai ukuran rusun terlalu sempit, yakni 21 meter persegi. Selain itu, Jarod menyoroti kondisi rusun yang kotor dan tidak terawat. Dalam dialognya bersama warga, para penghuni mengeluhkan kondisi rusun yang sudah tidak layak huni, mulai dari atap yang kerap bocor hingga penerangan yang kurang memadai. Melihat kondisi rusun Cilincing yang memprihatinkan, ke depan Jarod berencana untuk merenovasi rusun Cilincing dengan bekerja sama dengan PT Pelindo II. Jika memungkinkan, Jarod berharap Pelindo dapat menghibahkan rusun Cilincing kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat dikelola lebih baik. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok disambut antusias warga ketika belusukan di Pondokopi, Jakarta Timur. Belusukan Ahok kali ini tidak mengalami penolakan seperti sebelumnya. Kampanye Ahok kali ini disambut ratusan warga. Setibanya di lokasi, Ahok langsung meninjau saluran air yang kerap meluap saat hujan deras. Menurut Ahok, penyebab banjir yang sering terjadi di wilayah ini dikarenakan saluran air yang tersendat. Selain meninjau saluran air, Ahok juga menyampaikan akan mengganti lampu jalan yang berada di permukiman ini dengan lampu LED. Ini kenapa bisa lebih rapi? Dulu kan lucu, kamar banjir timur ada, masa Pondok Kopi banjir sih? Kamar banjir timurnya kosong kok, makanya saya bilang pasti salurannya nggak benar. Nah, kita minta normalisasi, dia udah di semen, di plester. Tadi saya lihat itu, di dalamin, di plester, otomatis banjir sini hilang. Karena dia lari ke kamar banjir timur. Ya harusnya timur ini nggak ada masalah. 4 partai politik pengusung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat tetap solid mendukung meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Parpol pengusung yakin bisa memenangkan Ahok Jarod dalam satu putaran. Dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, perwakilan Partai Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan hadir untuk membuktikan kekompakan mereka. Meski tidak terpengaruh dengan status tersangka Ahok, tim ses mengakui adanya perubahan strategi dalam upaya pemenangan Ahok Jarot. Tim ses Ahok Jarot menegaskan kampanye Ahok Jarot tetap berjalan bersamaan dengan proses hukum yang dijalani Ahok. Sebelumnya, parpol pengusung digoyang isu akan mengevaluasi dan menarik dukungan terhadap Ahok Jarot. Partai politik pengusung yang terdiri atas 4 partai politik, yaitu Partai PDI Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, tetap kompak dan solid mendukung pasangan Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, pasca penetapan status tersangka terhadap Ahok, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, menegaskan parpol pengusung pasangan calon kepala daerah tidak diperbolehkan menarik dukungan selama tahapan pilkada berlangsung. Jika ada penarikan dukungan, parpol akan dikenai sanksi pidana 20 hingga 60 bulan penjara dan denda 25 hingga 50 miliar rupiah. Sayangnya di dalam undang-undang kita, itu tidak memungkinkan partai politik untuk menarik dukungan kepada calon yang bersangkutan, ya. Termasuk juga calon yang bersangkutan juga tidak boleh mengundurkan diri. Terkait dengan perkembangan kasus hukum Ahok, tim kuasa hukum memastikan tidak akan melakukan upaya pra-peradilan. Kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna, memastikan tidak akan mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan status hukum Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Keputusan itu diambil agar tidak ada polemik yang terjadi
sekaligus untuk menghormati keputusan hukum. Sira juga meminta seluruh pihak menghargai keputusan kepolisian dan menghargai hak konstitusional Ahok Jarot untuk melakukan kegiatan kampanye. Sampaikan dengan tegas bahwa kami tidak akan melakukan langkah hukum pra-peradilan. Mari semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat sekarang ini di Mabes Polri. Sira juga yakin kasus yang menimpa Ahok tidak akan mengurangi kepercayaan warga Jakarta. Kalau Ahok dilihat dalam basis kinerja, saya kira masyarakat Jakarta tidak akan mengurungkan niatnya untuk menentukan pilihan kepada Ahok. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri pada Selasa kemarin. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Sehari setelah ditetapkan menjadi tersangka, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tetap menepati janjinya untuk berkampanye dan bertemu dengan warga. Selain warga, sejumlah artis pun terlihat mendukung calon gubernur petahana nomor urut 2 ini. Sejumlah artis tersebut ingin bertemu dengan Ahok untuk berdiskusi. Di antaranya adalah Luna Maya, Aura Kasih, dan Edric Chandra. Selain memberi dukungan, mereka datang juga untuk mengetahui program kerja Ahok. Pagi tadi, mereka pun diperkenalkan kepada warga oleh Ketua Tim Sukses Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi sebagai relawan baru Ahok Jarot. Saya di sini cuma pengen kasih semangat aja buat Bapak, maju terus. Selanjutnya masa kampanye dijalankan oleh Cagup dan Cawagup DKI Jakarta dengan mengunjungi warga di sejumlah kawasan permukiman. Mereka menyerap aspirasi warga sambil meminta dukungan dalam Pilkada Serentak 2017 mendatang. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Silviana Murni berkampanye di Kampung Sengseng Kembangan, Jakarta Barat. Kampanye kali ini ia berjanji akan mengatasi masalah sampah dengan cara membangun tempat penampungan sampah dan tempat pengolahan sampah yang lebih modern sehingga sampah bisa lebih bermanfaat. Waktu saya wali kota aja saya sudah punya namanya Rawasari itu. Rawasari itu sekarang menjadi tempatnya World Bank suka ke sana. Karena apa? Kita mengolah sampah dengan oksigenisasi. Tapi sekarang udah banyak cara-cara sampah. Kita punya strategi bagaimana membuat sampah yang besar itu menjadi energi. Nah, dan sampah itu bukan musuh, tapi bagaimana dia bisa menjadi sahabat kita, teman kita, bahkan yang sangat membantu kita, bahkan bisa menjadi PAD. Calon Gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkampanye di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ahok memanfaatkan momen penetapan tersangka atas dirinya untuk meminta pendukungnya memenangkan Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 1 putaran. Kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami 1 putaran. Itu kita harapkan. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno mendatangi warga Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, ia mensosialisasikan program OKOC atau One Kecamatan One Entrepreneurship Center. Sandiaga menargetkan akan ada 4 hingga 5.000 pengusaha baru di setiap kecamatan. Mengenai program OKOC yaitu One Kecamatan One Entrepreneurship Center, kita memang sudah melengkapinya dengan pasukan biru. Itu kolaborasi antara dunia usaha, komunitas pengusaha, dan juga nanti Pemprov. Setiap kecamatan nanti mereka akan turun langsung ke bawah untuk menata kebutuhan pelatihan, penyuluhan, keterampilan, dan kebutuhan modal dari pengusaha-pengusaha pemula. Usai berdialog dengan warga, Sandiaga kemudian berjalan melusuri area perumahan warga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penetapan status tersangka pada calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempengaruhi keikutsertaannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Seorang kandidat baru dinyatakan gugur dari keikutsertaannya jika telah dinyatakan bersalah dan dipidana 5 tahun penjara atau lebih.
Status tersangka yang kini disandang Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama tidak mempengaruhi statusnya sebagai calon gubernur petahana DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok dapat tetap berkampanye sebagai salah satu kandidat kepala daerah. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelaskan sesuai pasal 88 Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, calon kepala daerah dibatalkan kalau jika divonis bersalah dan dituntut pengadilan dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih. Penetapan tersangka yang baru saja dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Pak Ahok itu tidak mempengaruhi status Pak Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Jadi beliau tidak gugur sebagai calon gubernur, beliau tetap bisa melanjutkan seluruh proses tahapan pilkada kita, masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye ya sampai dengan nanti tahapan selesai. Nah, kecuali nanti ada proses hukum, nanti proses penyidikan terus berlanjut sampai dengan ada proses pengadilan. Kalau nanti misalnya ada pengadilan memutuskan beliau dipidana akibat tindak kejahatan yang disangkakan kepada beliau dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, nah itu baru berpengaruh terhadap status pencalonannya. Peraturan KPU juga menuliskan partai-partai pendukung tidak dapat mencabut dukungannya dan yang berlaku tetaplah seperti yang tercantum di hari pendaftaran. Dari Jakarta, Nadia Kartika, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan hari ini menggelar rapat konsolidasi persiapan Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat tertutup ini dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sekretaris DPD PDIP Provinsi DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyebut rapat ini fokus pada pembahasan evaluasi semua daerah terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak. Prasetyo juga mengisyaratkan bila rapat kali ini juga akan membahas Ahok setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Namun PDIP bersama 3 parpol lainnya sejauh ini dipastikan masih solid untuk mengusung Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur DKI dalam pilkada 2017. Ya, bagaimana jalannya rapat konsolidasi PDI Perjuangan? Telah ada rekan kami, Riki Satria di kantor DPP PDI Perjuangan. Selamat siang, Riki. Bagaimana informasi terbaru dari rapat yang tengah dilakukan di sana? Baik, selamat siang juga pemirsa. Memang jika menghitung dengan waktu, rapat konsolidasi telah berlangsung lebih kurang 1,5 jam. Rapat ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sejumlah menteri dari PDIP juga turut hadir pada rapat konsolidasi ini, diantaranya adalah Cahyokumolo, kemudian Yasona Lauli, juga terlihat Pramono Anung. Namun tidak kami lihat wajah Puan Maharani karena dikabarkan Puan Maharani tengah mendampingi Presiden Joko Widodo pada hari ini. Pada pembukaan media diperoleh kesempatan untuk bisa masuk ataupun mengambil gambar sedikit mengenai kondisi rapat konsolidasi tertutup ini, dan dari rapat pembukaan tersebut Ketua Umum Megawati juga menyampaikan sedikit alasan kenapa rapat konsolidasi itu tersebut digelar hari ini. Megawati dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa memang dia meminta untuk DPP untuk memanggil semua DPD se-Indonesia untuk merapatkan barisan untuk menggelar pertemuan pada hari ini guna melakukan evaluasi ataupun melakukan pernyataan sikap yang sama dalam persiapan Pilkada Serentak Februari 2017 mendatang. Dalam kesempatan itu juga Megawati juga memberikan sedikit sinyalemen bahwa partainya juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan masa kampanye pada pilkada yang telah dimulai pada 28 Oktober 2016 yang lalu. Dalam rapat konsolidasi yang masih berlangsung tertutup hingga saat ini, kami juga belum dapat memperoleh apakah juga akan dibahas mengenai dukungan PDIP terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, karena memang tidak ada satupun yang memberikan pernyataan ataupun isyarat ataupun sinyalemen yang kuat apakah rapat ini juga akan menentukan sikap apakah akan terus solid atau tidak terkait dengan status tersangka dugaan penistaan agama kepada Ahok. Di samping itu juga kami tidak mendapatkan informasi ataupun sedikit saja sinyalemen apakah memang benar hari ini ada perubahan sikap dari sejumlah partai pendukung calon gubernur Basuki Cahayapurnama. Diagendakan di ruang ini pemirsa nantinya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maksud kami akan menggelar konferensi pers terkait hasil dari rapat konsolidasi tertutup yang digelar pagi tadi. Demikian Syirah, Juan.
Baik, terima kasih Riki Satria mengabarkan langsung dari kantor DPP PDIP di Diponegoro, Jakarta. Nampaknya masih berjalan alot dan nanti jam 2 ya. Jam 2 akan disampaikan konferensi pers hasil dari rapat konsolidasi tersebut ya. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Ormas Islam mengapresiasi langkah polisi dalam menetapkan status tersangka kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ya, mereka meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu proses hukum berjalan. Pasca penetapan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah yang diambil pihak kepolisian. Menurut MUI, status tersangka Ahok sudah sesuai dengan harapan umat. MUI berharap tidak ada lagi aksi demo susulan usai aksi 4 November lalu. Ya, saya kira kita mengucapkan terima kasih ya atas kerja profesional dari polisi, sehingga apa yang dikerjakan oleh polisi saat ini terkait dengan dugaan Ahok yang melakukan penistaan Al-Quran ayat 51 surat Al-Maidah itu sesuai dengan harapan umat lah saya kira. Pernyataan senada juga diungkapkan puluhan ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Kiai Haji Amirullah HG, Presiden PRON Betawi Bersatu. Dengan ini pendukung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok maju terus pantang mundur. Walaupun ada menghalangi siapapun, kita maju terus. PRON Betawi Bersatu punya keluarga besar 3 juta di sini. Dari semua suku, agama dan ras. Jangan khawatir bahwa PRON Betawi siap untuk mengawal dan mengamankan bersama-sama aparat kepolisian untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan siap memenangkan, dan sangat-sangat siap memenangkan. Karena pasukan kita dari semua suku, agama dan ras yang punya KTP DKI. Ada 1 juta kita nih. Belum anak, istrinya, dan babanya. Dan belumnya pada kontrak-kontrak di kontrakannya. Semua kita dukung. Ahok ini biar jadi Gubernur DKI Jakarta ini. Pokoknya saya pakai. Salah satunya tokoh Betawi yang mendukung Ahok. Orang Betawi nggak mendukung Ahok. PRON Betawi 1. Kiai Haji Amirullah HG. Siap mendukung sampai mana? Saya udah komitmen sama keluarga besar PRON Betawi 1 yang dari semua suku, agama dan ras. Dari semua suku, 34 provinsi ada di sini yang punya KTP DKI. Dan kita siap untuk memenangkan. Jangan takut. Dan penting kita tinggalkan persatuan, kekompakan dan jelas. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau emang mendukung, silakan ayo. Salam 2 jari ya Pak. Salam 2 jari. Salam 2 jari. Jangan lupa pilih Basuki. Oke. Apa dulu kita? Yang berikutnya mohon bersiap Ibu Wiwi Sudiarti dari Cakung. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak bisa mengundang semuanya mungkin hari ini, karena acara akan sampai jam 11, 1 jam 45 menit lagi. Jadi nanti hari Senin masih ada waktu, hari Selasa masih ada waktu sampai bulan depan, sampai bulan depannya lagi.
memiliki namanya berarti dikasih. Jadi saya harus disiplin dengan nama yang ada di tangan saya. Pasti dipanggil Ibu, tenang aja. Tenang Ibu, dipanggil semuanya. Ibu Wiwi. Oleh sebab itu saya mohon pengertiannya karena masih banyak yang ada di luar. Ibu sorry. Nggak bisa, nggak bisa. Iya nanti aja ya Ibu. Terus ini. Ibu Wiwi, di mana Ibu Wiwi? Saya panggil 1, 2. Ibu namanya siapa? Oh ya, oke. Dari guru udah. Oh oke, dari guru, Ibu dari guru. Oh ya, silakan. Ini lagi wartawan ini media bang, mereka ngambil gambar. Berikutnya saya beritahukan kembali informasi yang ada di sebelah kiri saya. Sekali lagi mohon pengertiannya, jangan ada yang atas panggung.